Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun, jamaah pemirsa PRNU Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga kiranya Allah curahkan kepada keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita sama-sama bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki bulan yang ke-9 di tahun Hijriah, bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Alangkah bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipertemukan dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh magfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan di mana di dalamnya akan dilipat gandakan semua amaliyah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kerjakan. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan kultum hikmah Ramadan. Yang pertama adalah ketika kita masuk tanggal 1 di bulan suci Ramadan, semua umat Islam yang terpanggil dengan kategori kalimat takwa mendapatkan seruan panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terfokus dengan melaksanakan ibadah yang mahdoh, adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang adanya setahun sekali. Cuma terkadang kita semua lupa akan ibadah-ibadah yang lain yang lebih besar padilah pahalanya dan lebih utama. Ketika kita akan melaksanakan amaliyah ibadah mahdoh, terlebih dahulu terkadang kita lupa membersihkan hati kita, membersihkan sifat yang ada dalam kalbu kita. Izinkanlah Al-Fakir pada kesempatan sore hari ini sedikit berbagi, khusus mengingatkan kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Kalau kita memasuki di bulan suci Ramadan, sudah merupakan satu kewajiban bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalilnya yang kuat, dalilnya yang qat'i, yang sudah tidak bisa lagi ditawar-tawarkan, bahwa dalil ini adalah berlaku kepada orang Islam yang bertakwa.
Dikhususkan untuk orang yang bertakwa. Kenapa? Untuk mendapatkan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan rukun Islam. Salah satunya adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dibekali dengan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita lupa dengan penyakit batin kita. Penyakit yang terselip terkadang dalam kalbu kita. Apa itu? Yang bisa menghanguskan nilai pahala puasa kita, yang bisa menghanguskan nilai pahala yang kita kerjakan, baik itu amaliyah yang wajib maupun yang sunnah. Apa itu? Yang ada dalam diri kita. Terkadang kita mempunyai sifat sombong. Ini yang terkadang kita abaikan. Dianggapnya sifat seperti itu sepele, tapi pada hakikatnya adalah ketika kita masih mempunyai sifat rasa sombong dalam hati kita, maka jangan harap seluruh amaliyah yang pernah kita lakukan. Notabene kita mengharapkan keberkahan ridha Allah Subhanahu wa taala, pengen mendapatkan ilmu, pengen mendapatkan rezeki, pengen mendapatkan fadilah amal yang banyak, tapi Allah akan berikan bukan kemanfaatan dan kemaslahatan, tapi kemadaratan dan laknat yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena masih ada sifat sombong dalam hati kita. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang bisa berpotensi orang itu mempunyai sifat sombong. Yang pertama, ketika Allah berikan kepadanya, yaitu berupa harta kekayaan, atau yang disebut dengan ziyadatul mal. Ditambahnya harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, maka orang itu ketika mendapatkan harta yang banyak ada berpotensi untuk punya sifat rasa sombong. Wasani, dan yang kedua, ziyadatul mention, ditambahnya kedudukan, ditaikkan pangkat jabatannya, diberikan kedudukan yang layak, fasilitas yang enak, dan lain sebagainya. Ketika didapatkan oleh seseorang, maka ada potensi orang itu mempunyai sifat sombong dalam hatinya. Wasalisu, dan yang ketiga, ziyadatul ilmi. Ketika Allah tambahkan ilmu kepada seseorang, ilmu yang banyak, apapun bentuk ilmunya itu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak punya jadi punya, dengan sebab wasilah ilmu yang Allah titipkan, maka ada berpotensi orang itu menjadi sombong dalam hatinya. Warobitu, dan yang keempat yang terakhir adalah ziyadatut ta'ah. Ini yang paling bahaya. Ketika Allah berikan ketaatan kepada seseorang, bukan untuk membawas diri, bukan untuk muhasabah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Allah berikan ketaatan kepada kita, tapi ada potensi ketika kita diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi sombong itu akan muncul. Oh, sayalah yang paling bisa, sayalah yang paling bagus amalnya, sayalah yang rajin sholatnya, sayalah yang banyak sedekahnya, sayalah yang rajin puasanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal ketaatan itu ketika Allah berikan kepada seseorang, ketaatan itu menjadikan satu wasilah, menjadikan satu hujah, menjadikan satu keberkahan, dan untuk termotivasi dengan adanya ketaatan kita supaya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, wabil khusus kepada RPCNU daripada kampung Serua Poncol khususnya, dan juga Sawah Baru pada umumnya, Ciputat Tangerang Selatan, dan seluruh teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun juga berada. Mudah-mudahan 4 hal ketika Allah berikan kepada kita, Allah karuniakan harta kepada kita di bulan suci Ramadan ini, jadikanlah momen harta kita ini kita gunakan untuk berbagi dengan sesama. Kenapa? Karena momen di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah lipat gandakan dengan pahala ketika kita melaksanakan dengan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, ketika Allah anugerahkan kita diangkat jabatan kita, diberikan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang enak, kedudukan yang punya fasilitas yang nyaman, gunakan fasilitas antum kalian semuanya itu untuk kemaslahatan umat. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, semua ikut berantisipasi, semua ikut andil mengambil peran bagiannya. Apapun jabatan antum kalian, perankanlah jabatan itu, karena itu merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Arahkan kepada umat supaya umat itu menjadikan maslahat. Jadikanlah kedudukan kita ini adalah menjadi pembejuk, menjadi kemaslahatan di masyarakat, menjadi penengah
bukanlah jabatan ini dijadikan sebagai ajang untuk permusuhan, tapi insya Allah jabatan ini akan dijadikan satu wasilah untuk menjadikan damai umat. Setiap permasalahan insya Allah akan dijadikan solusi dengan jabatan yang antum miliki. Yang ketiga, ketika Allah berikan karunia ilmu kepada kita, apapun bentuk ilmunya, baik itu ilmu agama, ilmu dunia dan sebagainya, termasuk juga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah Al-Fakir berhadapan dengan tamu yang mulia, ya, Bapak Haji Agus, mewakili daripada tim semuanya. Allah titipkan kepada beliau ilmu media. Mudah-mudahan dengan ilmu ini, sebab wasilahnya dengan beliau mencari sumber-sumber berita keabsahan, mencari sumber-sumber berita untuk siar dakwah, dan insya Allah ilmu yang antum miliki, insya Allah ilmu yang akan bermanfaat di dunia wal akhirah. Yang terakhir, ketika Allah takdirkan kita diberikan ketakwaan kepadanya, maka yuk sama-sama kita jadikanlah Ramadan yang sangat mulia ini dengan ketakwaan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan menjadikan giroh kesemangatan diri kita untuk lebih meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kualitas keimanan, dalam kualitas kesabaran, dalam kualitas keimanan, kesabaran, dan bahkan kita insya Allah minta kepada Allah diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah yang mahdoh maupun yang sunnah. Dan insya Allah puasa Ramadan tahun ini insya Allah Ramadan yang akan membawakan keberkahan kepada kita semuanya. Allah kabulkan semua doa dan hajat kita, dan insya Allah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita untuk mengevaluasi diri kita. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada jaminan Allah sampaikan kita di Ramadan tahun yang akan datang. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung Allah berikan kesempatan kesehatan panjang umur kepada kita, jasmani dan rohani kita, mari sama-sama Al-Fakir mengajak khusus kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada hadirin wal hadirat seluruh pemirsa dimanapun berada. Yuk sama-sama momentum Ramadan ini kita pegang, momentum Ramadan itu kita peluk dengan yang seerat-eratnya. Jangan sampai nanti Ramadan lepas dari tangan kita, dari pelukan kita, tidak meninggalkan bekas yang berarti bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Masuki tanggal 1 di bulan suci Ramadan sampai akhir daripada bulan suci Ramadan, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat Al-Fakir sampaikan melalui kultum pada kesempatan sore hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.